Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adam minal ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi minal ulumi wal hikam amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim bismillahirrahmanirrahim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan bahwa patahlik. Qala al-muallif rahimakumullah wa nafa'a bihi wa ulumihi fid dharain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi jinni ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, saudaraku yang saya hormati, wabil khusus para ustadz, mohon maaf, para haji, para tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat, semuanya mohon maaf tidak diabsen namanya satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada saudara-saudara saya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini Allah masih memberikan berbagai nikmat kepada kita. Nikmat panjang umur. Ngasih kesempatan nih. Kenapa orang dikasih panjang umur? Biar dekat sama Allah. Terus kesempatan. Alhamdulillah. Sehat wal afiat. Iman dan Islam masih melekat pada diri kita. Itu yang paling mahal. Cukup iman dan Islam, kayak kata Imam Ali, yang ada pada diri kita, yang lainnya ngikutin dah, kata Imam Ali. Salawat beserta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, untuk sahabatnya, untuk keluarganya, tabi'in, sampai pengikutnya kita sampai akhir zaman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mangga hatur ya ketampi. Saya mohon maaf, jadwal saya bagus ya hari ini ya, benar ya? Saya ragu-ragu. Ya. Ada jadwalnya, ada. Enggak saya lihat. Takutnya kayak di perum sebelah tuh. Buru-buru kok kosong gitu. Ya alhamdulillah. Jadwal saya nanti ketemu 2 pekan lagi. Udah puasa belum? No? Belum ya, berarti pekan depan terakhir ya ketemu ya. 2 pekan ke depan. Jadi kalau di kampung nih penutupan sementara. Di kampung saya ada 4 taklim tuh, yang 1 udah ditutup, nanti malam ini juga penutupan, ada 3 lagi yang belum ditutup, penutupan sementara. Orang kalau ditutup biasanya malas lagi ngaji. Iya, mulai habis lebaran, tahu-taunya habis lebaran haji dah mulai lagi. Itu mah di sono. Di sini mah nggak beda. Bukan maksudnya beda gitu. Ya. Jadi lupa saya 2 pekan yang lalu ngaji apa kita Famul ya? Ya. Ya, kemarin itu 2 pekan yang lalu nasihat dari Abu Bakar Siddiq ya. Ada 5 kegelapan gitu ya. Ada 5 kegelapan dan ada 5 juga yang menjadi lampu penerang dari kegelapan. Ini ngingat-ngingat karena pertemuan yang lalu belum tuntas. Satu orang yang terlalu cinta dunia jadi gelap hatinya.
Maka tak heran banyak orang yang membunuh gara-gara terlalu cinta dunia. Banyak orang yang saling jegal gara-gara terlalu cinta dunia. Jabatan, harta, tahta, wanita. Gara-gara dunia juga sekarang tahun politik panas saling menjelek-jelekan. Itu dunia juga terus. Apa Abu Bakar Siddiq nasihatnya kalau orang yang gelap karena terlalu cinta dunia, obatnya, penerangnya adalah takwa. Ya Allah, benar di medsos gampang men-share video-video yang menjelekkan orang, tapi Masya Allah, saya takut sama Allah. Takut fitnah. Al-fitnatu ashadu minal qots. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena takut sama Allah, maka video itu ditabayun dulu, bener apa enggak. Terus, ya. Kenapa takut? Maka tak heran ada kemarin yang profesinya sebagai rohaniawan, agamawan ya, yang seharusnya tidak terjadi. Imam ditusuk sama imam, kan seharusnya nggak terjadi. Kenapa? Karena berebut dunia, posisinya diambil. Maka tak heran kemarin Ustadz A dengan Ustadz B saling tampar. Kenapa? Karena berebut urusan dunia juga. Terus ya. Jadi kegiatan keagamaan juga, kalau terlalu cinta dunia, maka jadi gelap terus. Pun termasuk dakwah. Menyampaikan ayat-ayat Allah sudah dikaitkan dengan dunia, harus ditarif dan sebagainya, maka gelap tuh terus hatinya. Maka sirojnya, lampunya adalah takut, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kesempatan tuh khotib tuh, ittaqullah, kita kan ya, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum, jangan kau mati kecuali bawa tuh takut, takwa sama Allah. Selalu diingetin terus, jadi penting tuh takwa itu. Satu, Abu Bakar Siddiq nasihatin ya, biar tidak terlalu gelap nih ya. Kita, hati kita, gerak langkah kita jangan terlalu cinta dunia. Satu. Yang kedua, mengingat pula pelajaran yang lalu bahwa termasuk kegelapan juga adalah berbuat dosa. Oh, dosa panca indera, dosa hati, Masya Allah, dosa-dosa. Yang paling banyak dosanya saya, banyak ngomong, banyak dosa biasanya nih. Terus ya, ya, terus ya. Jadi orang kalau sudah namanya berbuat dosa, itu gelap. Ada dinding penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa-doanya tidak terkabul, terhalang oleh dosanya tadi. Apa penerangnya? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wasirajut taubah, yang bisa menerangi kegelapan daripada berbuat dosa adalah tobat sama Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya bisa ngasih penjelasan ke orang, ya Allah. Saya sendiri belum ngelakonin istighfar, ya Allah. Takut saya kayak lilin. Bisa memberikan penerangan ke orang lain, saya sendiri kebakar. Ya Allah, takut, taubat sama Allah. Istighfar, ya Allah. Saya belum menjadi seorang pemimpin laki-laki di rumah, jadi pemimpin rumah tangga. Kenapa? Saya tidak bisa membimbing istri dan anak saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya juga aparat, ya Allah. Jangankan bisa memimpin rakyat, memimpin keluarga juga berantakan. Ya Allah, terus istighfar. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'i ma'asi wajjunub. 3 kali ba'da salat, 3 kali 5 berarti 15 kali kita baca sehari semalam istighfar, minta ampun sama Allah. Kenapa nih dia?
Kita mah perasaan nggak salah, tapi ada orang yang tersinggung. Perasaan mah benar, tapi menurut lain orang benar. Terus gitu ya. Maka Bapak sekalian, kebenaran kalau menurut manusia relatif. Siapa tahu menurut A benar, menurut B tidak benar. Maka kebenaran itu ngambilnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun orang lain menyalahkan satu dunia, tapi menurut Allah benar, tidak gentar. Tuh banyak cerita-cerita sahabat menurut orang lain terus. Kayak Utsman bin Affan nanti kita ceritakan. Sampai dibunuh, dipitnah, dibunuh. Kenapa? Karena tadi oleh oknum orang-orang yang mau mencari jabatan tadi terus ya. Masya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa yang ada pada diri kita menjadi kita gelap, dan obatnya, lampunya adalah taubat. Wal qabru zulumat wa siraju la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Abu Bakar, kuburan itu gelap. Memang benar gelap ya? Gelap benar. Untuk menerangi kuburan yang gelap itu, kata Syekh Abu Bakar Siddiq, adalah lafaz la ilaha illallah. Bisa menerangi. Kalaupun secara zahir, secara fisik, mana mungkin bisa terang. Kenapa? Tertutup rapat oleh tanah. Tidak ada lampu dimasukkan ke dalamnya secara zahir. Tapi itulah Allah yang bicaranya iman dengan la ilaha illallah, membuat kuburan kita menjadi terang. Man qala la ilaha illallah fi akhiril hayat dakhalal jannah. Itu kata Rasulullah. Ini Bapak sekalian nasihat Abu Bakar Siddiq bahwa kuburan itu gelap, yang membuat terang kuburan kita adalah lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau mentauhidkan bahwa Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Bapak sekalian yang berikutnya, wal akhiratu zulmah, akhirat itu juga gelap. Apa yang bisa membuat terang dari akhirat itu nanti yang akan kita jumpai? Wa sirajulahal amalus soleh, amal soleh yang kita lakukan dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi 24 jam, itu yang membuat akhirat kita jadi terang. Amal soleh. Siapa yang mau berjumpa dengan Allah, kata Allah, maka banyaklah berbuat amal soleh. Yang terakhir dari 2 pekan yang lalu, wasyiratu zulmah wasyirajul yakin. Jembatan Shiratal Mustaqim itu gelap bener. Udah panjang, udah gelap. Kemudian jembatannya orang bilang apa? Seperti rambut. Masya Allah. Di bawahnya ada air yang menggolak, mendidih. Tidak hanya mendidih, ada siap binatang yang menyantap kita kalau kita jatuh ke dalamnya. Gelap benar, siapa yang nggak takut? Masya Allah. Maka yang bisa menyelamatkan itu, kata Abu Bakar Siddiq, adalah al-yakin. Yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Yakin. Ini dia. Bapak sekalian, itu 2 pekan yang lalu. Hari ini saya akan menyampaikan pesan dari sahabat Rasulullah, namanya Utsman bin Affan, lahir tahun 574 Masehi di Taif ya. Utsman bin Affan punya julukan namanya Zun Nurain ya. Zun Nurain. Zun Nurain adalah 2 cahaya. Nur, 1, Nurain, jadi 2 cahaya, tasniah. Kenapa sahabat Nabi khalifah yang ketiga ini dijuluki Zun Nurain? Karena Utsman bin Affan menikahi 2 putri Rasulullah.
Yang pertama siapa? Putri Rasulullah yang dinikah oleh Utsman? Ruqayyah. Ruqayyah meninggal setelah suaminya Utsman bin Affan ikut perang Badar. Akhirnya oleh Rasulullah dinikahkan lagi oleh putrinya yang ketiga, namanya Ummi Kulsum. Luar biasa. Dua putri Rasulullah nikah dengan Utsman bin Affan. Maka Zunnurain. Kenapa sampai Rasulullah menikahkan anaknya dua-duanya ke Utsman? Saking setujunya. Masya Allah. Utsman orang yang terkaya di Mekah pada waktu itu. Kenapa? Affan bapaknya seorang saudagar yang terkaya. Setelah bapaknya meninggal, warisannya diberikan kepada anaknya Utsman. Berdagang terus. Dalam sejarah 950 ekor unta diserahkan ke Rasulullah untuk modal berdakwah. Tidak hanya itu, berapa puluh ekor kuda diserahkan. Bahkan dalam sejarah tidak hanya binatang dua tadi, uang sejumlah 1000 dirham. Tidak hanya itu, Utsman bin Affan membeli satu sumur yang tidak pernah kering, yang jadi perebutan antara orang Yahudi dan orang Muslim. Orang Muslim tidak boleh ngambil air di situ karena kenapa? Ini milik orang Yahudi. Sementara orang Muslim sangat butuh dengan air di padang pasir tadi. Akhirnya dibeli oleh Utsman. Dibeli untuk kepentingan orang Islam, wabil khusus. Hai orang Yahudi, boleh juga ambil. Luar biasanya Utsman. Dermawan, sangat pemalu. Kaya, dermawan, tapi tidak sombong, bahkan pemalu, bener. Sampai Rasulullah pernah di rumah santai dengan bininya gitu ya, terus ada tamu, tak, assalamualaikum, langsung Rasulullah bebenah, bajunya dirapikan. Bininya, ada apa ya Rasulullah? Saya malu, ada tamu agung. Siapa? Utsman bin Affan. Malaikat saja malu sama Utsman. Kenapa saya tidak malu? Tuh Utsman bin Affan luar biasa. Masya Allah. Maka tak heran dia dibaiat sebagai khalifah setelah Umar bin Khattab. Baru Utsman bin Affan. Dalam sejarah 4 khalifah ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang terlama adalah 12 tahun. Ini Utsman bin Affan memimpin. Akhirnya oleh orang yang hubud dunia, cinta dunia, bagaimana caranya supaya Utsman turun tahta. Kenapa? Karena sudah 12 tahun. Akhirnya diisukan, difitnah, korupsi lah, nepotisme lah tuh oleh kelompok orang-orang yang mau jadi pemimpin. Terus menyebar fitnah itu terus. Akhirnya dibuat kelompok. Karena difitnah tidak mempan. Ya, akhirnya apa boleh buat, kata orang-orang tadi, harus dibunuh. Maka ketika subuh sedang membaca Al-Quran, dibunuh dari belakang. Itu dia. Ya, orang kalau sudah cinta dunia gelap, dibunuh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tidak hanya itu, tidak hanya Zunnurain, karena orang kaya, tidak sombong, dermawan, khalifah yang satu-satunya pada usia waktu itu yang bisa baca tulis. Luar biasa. Yang zaman itu orang langka bisa baca tulis. Langka. Tapi ini Utsman bin Affan, karena kekayaannya digunakan untuk belajar terus. Maka tak heran zaman Utsman bin Affan dibuat tim oleh Utsman bin Affan. Apa? Tim penulis Al-Quran yang berantakan di mana-mana. Al-Quran ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang di batu, ada yang ditulis berantakan terus. Sementara Islam pada zaman Utsman itu, Islam sudah ke Iran, Islam sudah ke Afghanistan, terus sudah meluas ke seluruh dunia. Sementara Al-Quran masih bercecer. Akhirnya ditemukan bacaan Al-Quran di Afghanistan karena bacaannya beda lagi, gitu ya. Di Iran lain lagi, banyak laporan. Ini bagaimana ini?
Bacanya kok beda-beda. Akhirnya ada inisiatif dari Utsman. Baik, saya tunjuk engkau Zaid bin Sabit, orang yang pinter. Kalau sekarang mungkin profesor lah, yang pinter. Kamu jadi ketua tim pengumpul dan penulis Al-Quran. Dikumpulkan Al-Quran itu dari lembaran-lembaran, ditulis oleh tim yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Tulis terus, ya. Dibuat berapa mushaf waktu itu Ustaz? 5 apa 7? Kalau nggak salah 5 mushaf, ya, induknya tuh dibuat tuh. Nah, kemudian yang satu jadi simpenan Utsman bin Affan, induknya, yang lain disebar ke seluruh dunia, terus supaya seragam bacaannya, tidak beda-beda, terus. Maka termasuk yang sekarang kita baca Al-Quran itu adalah mushaf Utsmani, tuh sampai sekarang terkenal, mushaf Utsmani. Siapa pelaku sejarah yang sangat luar biasa jasanya? Itu Utsman bin Affan. Pada zaman Abu Bakar ada penulisan enggak? Enggak. Pada Umar tidak. Kenapa alasannya? Karena Rasulullah tidak memerintahkan untuk membukukan Al-Quran. Khawatirnya karena Nabi Muhammad tidak nyuruh mendiang hidupnya, khawatir. Itu pada zaman Abu Bakar dan Umar. Hanya ditulis di pelepah-pelepah dan batu-batu. Akhirnya Utsman musyawarah dengan tokoh-tokoh, benar, Rasulullah tidak memerintahkan, tapi dia punya ijtihad. Apa ijtihad itu? Pendapat pribadi yang kuat. Dengan resiko kalau tidak dibukukan, nanti negara muslim yang jauh dari Arab, pedomannya apa dia? Al-Qurannya mana? Mungkin yang ke kita nih, Al-Qurannya mana? Kok nggak ditulis? Terus itu dengan dalih seperti itu, dengan ijtihad dia dan sholat istikharah dia, akhirnya tadi ditulis dan dibukukan. Luar biasa Utsman bin Affan jasanya terhadap perkembangan Islam sampai ke seantero dunia. Itu sekilas Utsman bin Affan yang berkuasa sampai 12 tahun, termasuk kelompok 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Apa Utsman bin Affan? Khamsuhunna alamatul muttaqin. Ada 5, kata Sayyidina Utsman, yang termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Nih, kalau kita bertakwa gitu ya. Nah, cirinya apa nih? Kata Utsman bin Affan, awaluha alla yujalisa illa may yuslihuddina ma'ahu wa yaglibul farja wal lisan. Cirinya orang yang bertakwa, alla yujalisa, tidak pernah duduk, tidak kumpul, illa, kecuali may yuslihuddin, kecuali dengan orang-orang yang soleh dalam agama. Jadi orang yang bertakwa cirinya satu, mau kumpul dengan orang-orang yang soleh. Apa kumpulnya? Ya ngaji. Insya Allah kalaupun gak ngaji, ngobrolnya terarah. Kenapa? Orang yang soleh, siapa tahu kita kecipratan soleh. Ada lagu Jawa itu, tombol hati gitu ya. Ada 5 perkara nih, gitu ya. Hafal nggak tuh? Ya, baca Quran dan seterusnya, termasuk gaul, kumpul dengan orang-orang yang soleh tuh. Kita akan kecipratan solehnya tuh. Ya, jadi ternyata lagu itu terinspirasi dari nasihat Utsman bin Affan. Jadi orang yang soleh cirinya adalah nggak pernah duduk kecuali dengan orang-orang yang soleh. Satu cirinya, ya, cirinya. Kemudian tidak hanya itu, wa yaglibul farja wal lisan. Ciri orang yang soleh adalah mampu menjaga kemaluan. Artinya, maaf, tidak melakukan perzinahan. Apalagi
juga menjaga lisan. Masya Allah, ciri orang yang soleh. Sudahkah kita dekat dengan sama orang yang soleh? Ya, ini ciri orang yang takwa. Sudahkah kita memelihara, menjaga kemaluan kita? Sudahkah kita menjaga lisan? Ini dia, lisan paling repot nih, ya. Kenapa lidah tidak bertulang kadang-kadang terus masih sore kumpul-kumpul ngomongnya bener dah. Kalau ronda kita nih kumpul-kumpul nih ngopi nih. Kalau sore-sore masih ngomong bener dah. Udah malam dikit baru dah mencong ke sana kemari. Akhirnya ada orang tuh, akhirnya kalau kita begadang ngobrol bener, cepet ngantuk katanya. Cepet ngantuk, cepet tidur. Tapi kalau sudah ngobrolnya ke sana kemari ngalir ngidul, ngomongin orang biasanya kagak ngantuk katanya begitu. Makanya biar kuat begadangnya, biar nggak ngantuk, maka ngomongnya ngomong nggak benar gitu. Tuh ada yang begitu. Kalaupun itu salah. Ini Bapak sekalian, satu kata Sayyidina Utsman, ciri orang yang muttaqin adalah kumpul duduk dengan orang-orang yang soleh. Tidak hanya itu, menjaga kehormatan kemaluan, juga menjaga lisan. Bapak sekalian, yang berikutnya adalah ija asobahu sayun aji minad dunya yarahu wabala. Yang kedua, ija apabila asobahu sayun azim, apabila mendapatkan nikmat yang agung minad dunya, dari urusan dunia nih. Ya Allah, alhamdulillah saya bisnis meledak, dapat sekian M, atau dapat sekian M gitu ya. Ya Allah, alhamdulillah saya bisnis dapat sekian ratus juta, sekian misalkan tuh ya. Ija sabusan aji minad dunya yarahu abalahu. Orang yang soleh kalau mendapatkan nikmat dunia yang banyak, yang agung, maka dia melihatnya itu sebagai musibah. Bukan lagi bilang alhamdulillah, ya. Apa nikmat dunia? Duit, harta, tahta. Maka tak heran siapa coba khalifah ketika diangkat jadi pemimpin bukan alhamdulillah tapi baca innalillahi. Ya. Siapa? Itu khalifah rata-rata yang 4 itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena musibah tadi itu. Musibah. Kenapa? Musibah karena pertanggungjawabannya besar, berat, Masya Allah. Kalau kita kan sujud syukur jadi pemimpin tuh, oh menang nih nomor sekian gitu ya. Ya, alhamdulillah menang nomor 5, padahal nggak ada nomor 5. Bisa kan ya. Kita masih sujud syukur sampai pesta dan sebagainya terus. Kenapa? Dapat nikmat, terpilih misalkan nih, terpilih sebagai pemimpin R1 atau sebagai dewan dan sebagainya terus kita mau tasakuran, maka sudah ada tasakuran kemenangan atau tasakuran terus ya. Nah, orang yang muttaqin, yang bertakwa, kata Sayyidina Utsman, kalau mendapat nikmat besar, ya, yang banyak, yang agung, dia melihatnya bukan nikmat, tapi sebagai musibah. Beda sama kita ya, ya, karena kita mungkin, ya, ketakwaan kita sampai segitulah, ya. Tapi ada lagi dalilnya. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Kita bisa membela diri juga. Kalau kamu dapat nikmat, boleh dah ceritain tuh, undang tuh tasakuran ceritain. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya dapat nikmat nih. Kenapa? Anak saya nikahan kan dapat nikmat tuh, dapat jodoh, diundang pengajian tasakuran. Boleh. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Ibu bapak, alhamdulillah. Anak saya diangkat sebagai PNS karena orang beribu-ribu daftar nggak pada hasil. Anak saya alhamdulillah tasakuran binikmah. Ayo tasakuran kita ngaji. Boleh. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Wa izta'azzana laing syakar la ajidan wa laing inna azabi
Lah saya bersyukur, ditambah lagi dah nikmatnya tuh. Kalau nggak bersyukur, tadi azabnya. Nah, dalam kacamata ini kaitan dengan nasihat Utsman bin Affan adalah selama nikmat yang besar itu ya tidak membelokkan akidah dan akhlak dia dari jalan Allah, maka itu merupakan nikmat. Tetapi jabatan, harta, tahta dan sebagainya yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa membelokkan akidah kita, bisa kita menjadi orang yang tidak benar, maka itu adalah merupakan musibah. Kita mah alhamdulillah jadi pejabat tertinggi di keluarga masing-masing, karena kita kepala keluar yang nggak ada saingan dah, nggak ada saingan, alhamdulillah. Bapak sekalian, ini orang yang bertakwa apabila diberikan nikmat yang besar dari urusan dunia, maka dia melihatnya itu adalah suatu bencana. Ya, apa bencana? Karena pertanggungjawabannya sangat besar. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Yang ketiga, ija asobahu sayun qalilun minaddin agtama dzalika. Ini ya, lawannya kebalikan dari yang tadi ya. Kalau yang ketiga mau begini, apabila mendapatkan nikmat sesuatu yang kecil, kalau tadi kan yang banyak ya, yang banyak dari urusan dunia tadi gitu. Kalau yang ketiga, dia dapat nikmat sesuatu yang kecil, minaddin, dari agama, bukan dunia ya, dari agama, agtama dzalika, maka itu adalah merupakan nikmat yang besar, bukan lagi musibah. Apa nikmat yang kecil dalam agama? Misalkan alhamdulillah ya Allah, kok saya sekarang pengen ngaji ya, itu nikmat, masya Allah. Oh ya Allah, kok sekarang tenang bener, setelah saya ibadah kok tenang bener, nikmat kalaupun kecil. Ya Allah, istri saya sekarang sudah kelihatan berubah bener, yang tadinya sentak senghor, ya apa sentak senghor? Bahasa Inggrisnya. Suka marah-marah aja sama kita nih, misalkan ya. Sekarang mah lembut, bener, nggak mau namanya melotot sama kita suami nih. Nadanya juga nggak keras-keras ngomong. Kenapa? Mungkin ngaji tadi ngajarnya, ustaznya ngajar tentang adab sama suami. Sekarang mah lembut. Kalau ngomong nggak sambil melotot, nggak namanya tutah-titah itu nggak nyuruh terus sama kita, kan? Kan ada istri begitu. Bang, saya mau berangkat. Nanti cuci itu ya. Cuci itu baju. Setelah cuci nanti jemur. Kalau udah kering boleh disetrika. Ibu mau pergi, terus keluarin dulu motornya dah. Sekalian angetin motornya, panasin dulu gitu ya. Bukain pintu gerbangnya. Nah, kadang ada yang begitu. Ada kadang-kadang mentang-mentang wanita karir. Sekarang masalah setelah ngaji, Bang. Nanti yang nyuci nanti ibu sajalah setelah pulang dari tempat kerjaan. Ya. Jangan dijemur dah, jangan. Emang belum dicuci. Tapi kalau abang mau nggak apa-apa. Ya nyuruh tapi bahasa halus boleh ya. Ya jangan tadi sambil melotot gitu ya. Nah, nanti kalau sempat sih nggak apa-apa. Ibu mau berangkat, salim doain ya gitu ya. Doain.
Karena ibu mah gaul di perusahaan dan sebagainya, mudah-mudahan tidak tergoda. Ya, pil tidak tergoda dengan pil. Apa itu? Pria idaman lain ya, pil. Ya, ada. Kalau kita laki-laki tergoda dengan will, apa tuh? Wanita idaman lain. Cium tangan dah. Assalamualaikum. Ya. Masya Allah, setelah ngaji. Sekarang kok beda amat ya? Emang kemarin ngaji siapa sih yang ngajin? Oh, Ustadz Anu. Oh, berarti mantap, nerap tuh. Sekarang udah nggak lagi ini sama suami, punya adab. Kenapa Ustadznya bilang ibu, istri kalaupun ibu ahli ibadah, tukang ngaji, ya, tukang sholat fardu dan sunnah, tapi ibu kalau tidak hormat dengan suami, ibu tidak layak masuk surga. Kenapa? Karena suaminya tidak ridho, karena ibu tidak punya adab sama suami. Terngiang-ngiang. Oh, benar dalam agama begitu. Oh iya. Kalaupun penghasilan saya besar dibandingkan dengan suami, oh ternyata ridho ada di suami. Saya nggak boleh bersikap sombong. Kalaupun level jabatan dan penghasilan saya lebih, terus nih jadi ngajinya neratuk terus begitu. Masya Allah. Bapak sekalian, kemarin ada kabar dari pengadilan agama Provinsi Banten, ya. Nih yang mengajukan gugatan cerai ada 21.000 di pengadilan Banten, saya baca, ya. Kemudian yang sudah divonis diputuskan, ya, gugatan itu 19.000. Punten. Berarti di Provinsi Banten ada 19.000 wanita yang berstatus bel. Yang berstatus bel. Masya Allah. Dari Provinsi Banten lari dah ke kita Tangerang. Tangerang itu konon kabarnya ada 5.000. Itu yang terdaftar di pengadilan. Belumlah yang tidak terdaftar. Ini dia. Kenapa? Macam-macam kasusnya. Tadi dia. Karena istri tidak punya adab terhadap suami. Masya Allah. Bapak sekalian, inilah tantangan kita selaku bapak di akhir zaman. Bagaimana meluruskan istri dan anak-anak kita supaya tidak tergerus. Sampai nomor berapa tadi? Ya, karena calonnya 3 udah dulu dah. Ya, karena calonnya 3 udah dulu sampai sini. 4 dan 5 pertemuan yang akan datang. Mohon maaf sekali lagi ya. Kalau saya salah kata, insya Allah kita sehat, panjang umur, bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal illal ladzina amanu wa amilus wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.